Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Dwi Pertiwi dengan NIM 255520111186, kelas TIF-RP 25C, Departemen Teknik Informatika, Universitas Teknologi Bandung. Jadi di video ini saya akan menjelaskan konsep function di bahasa Python ya. Oke. Definisinya di sini function atau fungsi itu adalah kumpulan perintah yang digunakan untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Dengan menggunakan function, kode program menjadi lebih rapi, mudah dibaca dan dapat digunakan kembali. Di function ini ada yang disebut parameter dan juga argumen. Parameter yaitu variabel yang ditulis di dalam tanda kurung saat sebuah function dibuat, sedangkan argumen yaitu nilai nyata yang dikirimkan ke function saat function tersebut dipanggil. Nah, langsung aja di sini untuk contoh kodenya. Contoh sintaks dasarnya, function ini menggunakan def. Kemudian kita tuliskan salam. Salam ini yang disebut nama functionnya. Jadi untuk nama function nanti bebas, bisa dituliskan apa saja. Di sini saya menggunakan salam. Terus kita print dalam kurung hello ya. Untuk menampilkan hasil dari functionnya, kita perlu memanggilnya terlebih dahulu. Caranya kita tinggal tuliskan lagi si nama functionnya tadi, yaitu salam. Terus kita lihat outputnya. Nah, outputnya seperti ini, hello. Kemudian ada contoh. Kalau yang ini itu tanpa parameter, ya di dalam kurungnya ini kosong, artinya tidak ada parameternya. Kalau yang ini dengan parameter, misalkan kita tulis lagi seperti tadi def, tuliskan nama fungsinya salam, dalam kurung isi dengan parameternya apa. Di sini aku pakai parameter nama. Kemudian kita print lagi dalam kurung halo, panggil variabel nama yang tadi. Kemudian kita panggil lagi nama functionnya yaitu salam dalam kurung. Nah, kalau tadi ini kosong, kalau yang dengan parameter kita harus isi ya dengan argumen. Nah, isi dalam kurung ini disebut argumen. Misalkan kita isi dengan nama Fatma ya. Untuk hasilnya seperti ini, jadi halo Fatma. Nah, kalau misalkan lebih dari satu parameter itu juga bisa. Caranya kita tuliskan seperti tadi def, kemudian nama functionnya ini saya pakai data diri. Terus parameternya ada dua, yang pertama nama dan tinggi. Kemudian print nama, nama ini panggil dari variabel di parameter. Terus print lagi tinggi, panggil variabel tingginya. Kemudian ini panggil lagi nama functionnya dan diisi dengan argumennya. Untuk namanya Fatma dan tingginya 160. Hasilnya seperti ini, nama Fatma tinggi 160. Oke, lanjut. Nah, di sini ada function returning values. Jadi untuk menampilkan hasil dari function itu bisa menggunakan print ataupun return. Nah, untuk perbedaannya, print ini hanya bisa dilihat di output, tidak bisa disimpan ke variabel, tidak bisa digunakan lagi untuk proses lanjutan. Sedangkan yang menggunakan return itu nanti hasilnya bisa disimpan ke dalam variabel, kemudian bisa digunakan dalam perhitungan lain, dan bisa digunakan sebagai kondisi, misalkan if, loop, atau lain-lainnya. Contohnya, nah ini return. Misalkan kita membuat fungsi untuk menghitung rata-rata. Sini nama fungsinya hitung rata-rata dengan parameter nilai 1 dan nilai 2. Nah, kita pakai return yang nantinya untuk mengembalikan nilai ke dalam variabel. Return, kemudian tulis lagi
rumus dari untuk menghitung rata-ratanya, itu nilai 1 ditambah nilai 2 dibagi 2. Nah, nanti hasil perhitungan ini akan disimpan ke dalam variabel hasil. Nah, untuk nilainya, argumennya ada 80 dan 90. Terus kita print dan panggil variabel hasilnya. Outputnya jadi 85. Nah, ada juga return nilai boolean atau true false ya. Kita pakai untuk mengecek status umur. Jadi nama variabelnya cek status umur dengan parameternya umur. Dan kita return umur lebih dari 18 ya. Kalau lebih dari 18 itu true. Lebih dari sama dengan 18 true, sebaliknya false ya. Kita bikin variabel untuk inputan umurnya. Nah, di sini pakai logika if else. If cek status umur dari ini, perhitungan ini, print statusnya dewasa, else print status belum dewasa. Kita coba jalankan. Masukkan umur misalkan 18 ya. Maka statusnya dewasa itu. Oke, lanjut ke variable scope in function. Variable scope adalah batasan akses sebuah variabel. Ada dua jenis scope. Yang pertama ini variabel lokal, yaitu variabel yang dibuat di dalam sebuah function. Variabel ini hanya bisa digunakan di dalam function tersebut dan tidak bisa diakses dari luar function. Yang kedua ada variabel global, yaitu variabel yang dibuat di luar function, dapat dibaca dari dalam function sehingga nilainya bisa digunakan oleh banyak function sekaligus. Nah, ini untuk contoh variabel lokal. Di sini ada fungsi, nama fungsinya itu contoh lokal. Terus kita buat variabel misalkan x sama dengan 10. Nah, kita print x di dalam fungsi. Nah, ini dia yang disebut variabel lokal. Jadi variabelnya ada di dalam fungsi contoh lokal ini. Kita panggil nama fungsinya dan outputnya menghasilkan 10. Sekarang kita coba kalau misal printnya itu di luar fungsi. Jalankan, maka akan error ya, karena variabelnya ada di dalam fungsi, tidak bisa diakses di luar fungsi begitu. Kita hapus 10. Nah, ini yang kedua ini untuk contoh variabel global. Untuk variabel global ini kita buat variabelnya itu di luar fungsi. Misalkan kita punya variabel y sama dengan 10. Kemudian baru dituliskan functionnya yaitu def. Kita tuliskan nama functionnya contoh global. Terus kita print y, memanggil si variabel di luar function ini. Kita coba jalankan. Hasilnya 10. Bisa ya. Nah, kalau ini misalkan kita printnya di luar fungsi, ini pasti akan berjalan karena variabel global ini bisa diakses di luar maupun di dalam fungsi begitu. Oke, selanjutnya ada built-in function. Jadi built-in function ini merupakan suatu fungsi bawaan dari Python-nya sendiri yang bisa langsung digunakan. Ini juga bisa mempermudah untuk kita membuat program gitu ya. Ini yang pertama ada function len, fungsinya untuk menghitung jumlah karakter atau elemen. Ada juga type untuk mengetahui tipe data, sum untuk menjumlahkan, min untuk mencari nilai terkecil, max untuk mencari nilai terbesar, dan sorted untuk mengurutkan data. Sebenarnya masih banyak lagi built-in function yang lain, tapi kita akan bahas segini dulu. Nah, untuk contoh kodenya seperti ini. Misalkan kita punya function namanya ini built-in function. Terus kita punya variabel kata yang isinya ini hujan.
dan kita ingin mengetahui berapa panjang karakter dari hujan ini. Kita menggunakan function len, kemudian dalam kurung nama variabelnya yaitu kata. Terus kita ada misalkan variabel angka, isinya ini 10, dan kita ingin tahu apa tipe datanya. Kita menggunakan function type, dalam kurung nama variabelnya angka. Terus ini ada, kita punya suatu data dalam list, datanya ini 20, 40, dan 10. Terus kita ingin menjumlahkan seluruh seluruh datanya. Kita menggunakan function sum, dalam kurung nama variabelnya data. Kita juga ingin mengetahui nilai terbesarnya, cukup menggunakan max, dalam kurung nama variabelnya. Untuk mengetahui nilai terkecil kita pakai min, dalam kurung nama variabel. Dan kalau misalkan kita ingin mengurutkan datanya, kita pakai function sorted, dalam kurung nama variabelnya. Terus kita panggil nama functionnya dan kita jalankan, hasilnya seperti ini ya. Nih, panjang karakternya 5. Terus tipe data dari variabel angka ini adalah class integer. Nah, untuk jumlah seluruhnya dari data tadi itu ada 70, nilai terbesarnya 40, betul. Nilai terkecilnya 10, dan untuk urutan datanya seperti ini. Nah, jadi mungkin cukup sekian pembahasan untuk functionnya. Semoga video ini bisa dimengerti. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.